Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Inisial D. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang persamaan trigonometri bentuk sin dalam kurung x ditambah a plus minus sin dalam kurung x dikurang a sama dengan c. Yang kedua adalah cos dalam kurung x ditambah a plus minus cos dalam kurung x dikurang a sama dengan c. Nah, ini berbeda dengan materi-materi yang sebelumnya yang pernah dibahas ya pada video-video sebelumnya. Ini peningkatannya lumayan sehingga perlu ketelitian, perlu keterampilan dalam menghitung. Nah, terus bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya materi-materi bentuk seperti ini, maka kalian membutuhkan bantuan materi tentang trigonometri sebelumnya. Nah, saya sudah menyiapkan materi tentang perkalian fungsi trigonometri. Nah, caranya harus dirubah dulu ya. Dari sin x ditambah a ditambah sin x dikurang alfa, ini harusnya ada alfanya ya. Maaf, ini masih kurang di sini alfa ya. Ya, sama ya, diubah jadi 2 sin x cos a. Kemudian ketika dia bentuknya sin ini dikurang, maka jadinya cosnya yang di depan ya, cos dikurang sin ya, biar lebih mudah menghafalnya. Nah, ketika dia soalnya cosinus x ditambah a ditambah cosinus x dikurang a, nah kita perlu ubah menjadi cos 2 cos x kali cos a. Nah, sama ya untuk yang bentuk yang terakhir, yaitu cos x ditambah alfa atau a dikurang cos x dikurang a sama dengan 2 sin x kali sin a. Nah, ini perlu kalian hafalkan ya. Jadi seperti ini cara menghafalkannya. Kalau sin plus sin, maka hasilnya adalah 2 sin cos. Kalau sin min sin, maka 2 cos sin. Nah, kebalikannya. Nah, ketika bentuknya adalah cos plus cos, maka diubah menjadi 2 cos cos. Nah, untuk yang terakhir, untuk yang cos min cos, nah berubah jadi 2 sin x sin ya. Nah, terus bagaimana penerapannya dalam soal? Nah, ini saya juga sudah menyiapkan contoh soalnya ya. Sudah menyiapkan yang pertama. Nah, seperti ini. Sin x ditambah 210 derajat ditambah sin x dikurang 210 derajat sama dengan setengah akar 3 untuk x nya lebih besar sama dengan 0 derajat dan kurang dari 360 derajat. Nah, caranya seperti apa penyelesaiannya? Nah, ini ada bentuknya adalah sin plus sin. Nah, ingat, sin plus sin, maka kita perlu mengubah ini ya, mengubah ruas kiri dahulu sebelum kita mengerjakan seperti pembelajaran kemarin. Jadi kita ubah dulu. Tadi untuk yang sin plus sin seperti apa, kita coba cek. Untuk sin plus sin, sin plus sin berubah menjadi 2 sin x cos a. Nah, oke. Jadi contoh nomor 1 kita bisa ubah dahulu jadi seperti ini. Sin dalam kurung x ditambah 210 derajat ditambah sin x dikurang 210 derajat. Nah, ini kita ubah dulu jadi bentuknya 2 ya, 2. Nah, karena ini plus ya, sehingga diubah menjadi 2 sin, depannya apa? X ya, depannya adalah x, belakangnya cos ya, cos, bagian belakangnya apa? 210. Nah, ini kita sudah ubah sehingga soalnya akan berubah seperti ini.
ini kita ubah menjadi 2 sin X cos 210, jadinya soalnya seperti ini. 2 sin X cos 210 sama dengan, nah ini, setengah akar 3. Nah, karena sudah berubah, di sini ada cos 210 derajat, kita bisa ubah menjadi sebuah bilangan ya. Kita bisa ubah menjadi sebuah bilangan sesuai dengan perbandingan. Hingga kita ubah dulu ya, ingat sebelum kita mengerjakan. Nah, nilai dari cos 210 derajat berapa? Nah, nilai dari cos 210 derajat, nah ini karena berada di kuadran 3 sehingga dia bernilai negatif. Negatif setengah akar 3. Nah, kalian bisa cek sendiri di tabel. Nah, ini tetap. Nah, karena di sini ada bilangan yang sama ya, ini kita bagi dulu. Kita pindahkan ke ruas kiri, jadi dia pembagian. Karena ini pembagian, maka kita bisa coret karena di negatifnya, sehingga ini sama ya, kanan kiri itu sama. Setengah akar 3 dibagi min setengah akar 3 hasilnya adalah 1, karena di sini ada negatif, hasilnya negatif. Nah, di sini juga masih ada ketinggalan angka 2 ya. Kita proses bagi 2. Jadi sin X sama dengan min setengah. Nah, negatif setengah ya. Negatif setengah, sin bernilai negatif setengah itu berada di kuadran 3 dan 4. Nah, kita coba cek di tabel perbandingan, sinus bernilai negatif, bernilai negatif setengah ya. Negatif setengah itu berapa ya? Ternyata di sin 210 derajat. Coba nanti kalian cek kembali ya di catatan-catatan sebelumnya. Nah, karena di sini sudah sama, ini sin, maka kita kerjakan seperti biasanya. Kita mendapatkan rumus atau mendapatkan soal yang sesuai dengan keinginan kita ya. Di sini adalah sin X sama dengan sin 210, itu mirip seperti soal-soal yang sudah kita kerjakan. Kita tinggal melanjutkan dengan rumus sin ya. Rumus sin ada 2. Yang pertama adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Yang pertama kita selesaikan dulu. Alfanya adalah 210 derajat ya, sehingga kita mendapatkan X 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, untuk K sama dengan 0, kita mendapatkan X sama dengan, nah ini 0, sehingga kita mendapatkan 210 derajat. Untuk K sama dengan 1 itu lebih ya, melebihi dari batas, sehingga kita tidak perlu di kesempatan ini kita tidak memproses, tapi kalian bisa mencobanya di catatan kalian masing-masing untuk membuktikan ya. Nah, rumus yang kedua adalah X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, sama, kita proses dulu. 180 derajat dikurang 210 derajat ditambah K kali 360 derajat sama dengan negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita proses. Untuk K sama dengan 0, kita mendapatkan X nya adalah negatif 30 derajat ya. Ini 0 sih, sehingga ini bukan penyelesaian ya, bukan penyelesaian. Kalau ini penyelesaian tadi. Kita lanjutkan untuk K sama dengan 1. X kita mendapatkan negatif 30 derajat ditambah, karena kali 1 sehingga 360 derajat sama dengan 330 derajat. Nah, ini merupakan penyelesaian. Untuk K sama dengan 2 melebihi ya. Jadi kita bisa mendapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 210 derajat dan 330 derajat. Nah, seperti ini penyelesaiannya ya. Jadi soal ini kita ubah dengan tadi perkalian fungsi trigonometri, sehingga kita mendapatkan cara ya untuk mengubah soalnya menjadi sesuai dengan apa yang telah kita pelajari. Nah, contoh selanjutnya agar nanti kalian lebih paham lagi,
ya. Di sini contoh selanjutnya saya ambil misalkan cos ya, cosinus ya. Nah, di sini cos X ditambah pakai radian ya. Cos ditambah setengah pi dikurangi cos X dikurang setengah pi sama dengan akar 2 untuk X lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2 pi. Nah, kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu soalnya ya. Kita ubah dulu soalnya menjadi cos X ditambah setengah pi dikurang cos X dikurang setengah pi. Nah, kita ubah dulu dia menjadi 2. Nah, kalian perlu ingat kembali ya, dipahami kembali ini negatif ya. Karena ini negatif maka dia sin 2 sin X sin lagi setengah pi. Nah, karena kita sudah ubah, kita kembalikan lagi, ini jadinya adalah 2 sin X dikali sin setengah pi sama dengan akar 2. Nah, kita ubah yang setengah pi ya. 2 sin X kali setengah pi. Nah, pi itu 180, ketika kita bagi 2 jadi 90. Nah, nilai sin 90 itu berapa? Nilai sin 90 itu 1 ya. Enggak, kita akar 2. Nanti yang 1 tidak berpengaruh ya, ini dibagi saja jadinya sin X dibagi ini bagi 2 untuk menghilangkan ini ya, di depan ini kita pindahkan ini jadi bagi. Nah, sehingga kita mendapatkan sin X sama dengan setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 itu pada tabel sinus itu sama dengan sin. Nah, kita menggunakan kalau menggunakan derajat 45 derajat, tapi kalau menggunakan pi dia berarti seperempat pi. Nah, ini sudah kita mendapatkan luas kanan sin, luas kiri juga sin, sehingga kita lanjutkan ke soalnya. Nah, ini dari soal cos menjadi sin. Nah, ini merupakan soal yang lumayan bagus untuk kalian pelajari. Tidak semua penyelesaian cos tetap cos, tapi ternyata bisa berubah jadi sin. Ingat, sin punya 2 rumus. Rumus yang pertama adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 2pi ya, karena ini menggunakan radian, sehingga kita peroleh untuk pi nya kita ubah jadi 1/4 pi ya, plus K kali 360 derajat. Nah, untuk K sama dengan 0 kita mendapatkan X nya adalah 1/4 pi. Untuk K sama dengan 1 tidak melebihi ya, mudah melebihi karena ini bukan 360 ya, ini 2 pi, ini 2 pi. Oke, lanjut untuk rumus yang kedua. Nah, rumus kedua agak lebih teliti, adalah pi dikurang 1/4 pi ditambah K kali 2 pi. Nah, ini hati-hati, kita samakan penyebutnya, jadinya 4/4 pi dikurang 1/4 pi ditambah K kali 300 bukan 360 tapi 2 pi sama dengan, nah ini jadinya 3/4 pi ditambah K kali 2 pi. Nah, untuk K sama dengan 0 kita mendapatkan X nya adalah 3/4 pi. Untuk K sama dengan 1 melebihi, sehingga kita bisa mendapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 1/4 pi dan 3/4 pi. Nah, demikian latihan soal mengenai persamaan trigonometri bentuk yang
baru ya, yang paling baru dan mungkin berbeda ya dengan yang setelah kita pelajari ya, bentuknya seperti ini. Jadi kita ubah dulu menjadi seperti ini karena tidak kalau kita mengerjakan menggunakan yang sebelah kiri ini akan kesulitan, jadi kita ubah dengan perkalian fungsi trigonometri. Nah, demikian pembelajaran kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk meningkatkan ilmu kalian mengenai persamaan trigonometri. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.